Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semua ya pada pagi ini ya. Ya. Maksudnya? Ada. Ya, oke. Kemarin untuk materi bab 4 bahasa Indonesia yaitu tentang teks berita, itu hasil dari formatif kalian menunjukkan lebih kurang 30% memahami ya, 30% memahami materi teks tersebut dan berimbas pada penilaian atau hasil nilai kamu yang rata-rata 70% itu pendapat di bawah KKM dan 30% yang berhasil. Bagaimana sih cara belajar supaya nanti kamunya tidak mendapat nilai kecil lagi ya? Nah, maka rencana Bapak pada pagi hari ini kita akan membentuk sahabat sahabat pena. Kalau sahabat pena itu ya, ada teman kamu mengatakan sahabat pena. Apa sih arti sahabat pena? Ya, sahabat jauh dalam arti untuk hubungan komunikasi secara tertulis. Tapi kali ini bukan sahabat pena yang rencana mau Bapak targetkan, tapi sahabat tutor. Sahabat tutor itu artinya kamu mempunyai sahabat yang baik banget. Sahabat yang baik banget tujuannya untuk memotivasi kamu belajar, ya. Motivasi kamu belajar artinya nanti sahabat kamu itu selalu nanya, si Hani, kamu sudah paham belum materi yang diajarkan Pak Jumadi tadi pagi? Oh ya, saya lupa. Oke, supaya kamu memahami 100% materi bahasa Indonesia dari Pak Jumadi, ayo coba kita belajar bersama, diskusi bersama. Saya mau tanya sama kamu sih istilah-istilah yang diberikan oleh Pak Jumadi tadi. Mari kita sama-sama untuk mengingat ya sesuai dengan taksonomi Bloom ya, C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Artinya di mana siswa harus mampu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan yang terakhir mencipta. Ya. Jadi ada urutan dari diri kalian itu, otak kamu bagaimana mampu berkembang, bagaimana mampu mengevaluasi. Kalau kamu mampu menganalisis, kamu tidak bakalan ya, artinya tidak bakalan kamu mampu menganalisis, kamu mampu mengevaluasi kalau kamu lemah dalam mengingat itu penting. Makanya perlu di sini nanti kamu mengingat, menghafal hal-hal yang tidak kita ketahui ya. Itulah salah satu ciri di mana kamu nanti akan berhasil ya. Sahabat tutor ini nanti akan memotivasi kamu. Kamu akan selalu tanya. Kalau teman kamu belum ingat, terus kamu selalu tanya, ingatkan istilah-istilah yang ada dalam pelajaran. Bukan hanya pelajaran bahasa Indonesia, kalau bisa bagaimana sih pelajaran matematika ini? Ya, kalau teman kamu udah bisa, kamu tanya, kamu udah bisa nggak rumus Pythagoras? Ya, kamu sudah bisa nggak menentukan lingkaran? Ya, dalam sesuai dengan rumus matematika materi ajar yang diberikan oleh guru. Ya, itu penting ya. Oke, sekarang buka bab 5 di mana materi kita yaitu tentang apa judulnya, Ani? Membuka gerbang dunia. Membuka gerbang dunia. Tetapi lebih spesifiknya untuk materi bahasanya apa? Materi bahasanya
cerita fiksi dan non fiksi. Ayo, apa sih yang dimaksud dengan cerita fiksi? Ayat cerita laki-lakinya, ayo cerita fiksi apa? Jadi ketua kelas, apa sih cerita fiksi? Fiksi adalah cerita yang didasarkan oleh imajinasi atau khayalan pengarang. Ya, bagus. Atau cerita yang bersifat hayalan. Sedangkan cerita non fiksi adalah cerita. Ayo perempuannya siapa yang mau jawab? Cerita yang berdasarkan kejadian nyata, cerita non fiksi, cerita yang bersifat nyata. Kemudian ada 4 pertanyaan pemantik dari halaman 137 ya. Ada 4 soal pertanyaan pemantik. Soal yang pertama apa? Apa yang dimaksud dengan fiksi? Apa yang dimaksud dengan cerita fiksi dan fiksi? Pertanyaan kedua, Kalau saja Apa saja berfungsi dalam kedua buku? apa? Apa saja unsur dalam kedua buku tersebut? Ya, apa saja unsur-unsur dalam kedua buku tersebut. Artinya unsur-unsur yang terdapat di dalam kedua buku fiksi dan non fiksi itu apa kan begitu. Kemudian pertanyaan pemantik ketiga, Apakah yang dimaksud dengan teks tanggapan? apa yang dimaksud dengan teks Teks tanggapan. teks tanggapan? Ya, teks tanggapan ya. Berarti itu adalah teks yang bersifat menanggapi karya seseorang ya, atau menanggapi sebuah cerita atau naskah dari apa yang telah dibaca. Kemudian pertanyaan pemantik yang keempat, Bagaimana cara menyampaikan tanggapan yang baik dan efektif? bagaimana cara menyampaikan tanggapan yang baik dan efektif? Ya, berarti di situ kita harus menggunakan bahasa yang baik. Oke, nanti kamu bisa mencari jawaban tersebut ya dengan cara mungkin di dalam glosarium buku tersebut ada ya. Kemudian halaman 138 ada kata kunci. Dari kata kunci ini dia akan mengarah kepada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Jadi kata kunci ini perlu kamu ingat dan kamu hafal. Kata kunci yang pertama, teks tanggapan. Kata kunci yang kedua, Fiksi. fiksi. Kata kunci ketiga, Fiksi. non fiksi. 4, Buku bergambar. buku bergambar. 5, Nada. nada. 6, Fokus. fokus. 7, Gagasan pokok. gagasan pokok. 8, Peta pikiran. peta pikiran. 9, Konteks. konteks. 10, Deskripsi. deskripsi. 11, Penilaian. penilaian. 12, Rangkuman. rangkuman. 13, Resensi. resensi. Resensi yang terakhir. Nah, itulah kata kunci ini kamu hafalin, kamu ingat-ingat. Cari sahabat tutor, ingatkan, udah hafal belum 13 ini? Dan udah hafal belum pertanyaan pemantik yang nanti akan mengarah pada pencapaian tujuan pembelajaran. Kalau kamu mampu mengingat dengan baik kata kunci dan kalimat pemantik, pasti kamu akan mendapat nilai yang baik atau yang bagus. Oke? Siap? Oke. Selamat mengerjakan